mencintai sebelum bertemu. Ketemu siapapun, mau ketemu siapapun, masa kita mau ketemu nggak ada rencana, kan nggak mungkin. Nah, mau kemana nih? Mau ke sana ketemu si fulan, mau ke sana ketemu ustadz, mau ke sana ketemu siapa, teman, kolega dan lain sebagainya. Pasti kita punya rencana. Saat itu baginda Nabi Muhammad memerintahkan cintailah. Cintailah dia, meskipun musuh, meskipun lawan, meskipun pernah menyakiti kita, meskipun pernah menganiaya kita. Apa kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masya Allah. Tidak dianggap iman. Ya. Para ahli tafsir, ya, ahli hadis, yang dimaksud tidak dianggap iman itu imannya kurang sempurna. Tapi kayaknya lebih enak imannya nggak ada, gitu aja yang lebih enak ya. Lebih tegas, tidak dianggap beriman. Ya. La yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai ya, dia mencintai orang lain. Nah, ini harus dijelasin ini. Li akhihi, akhun dalam bahasa Arab itu artinya banyak, yaitu orang-orang di sekitar kita. Ini akhi, saudara kita semua. Ma yuhibbu li nafsi, seperti mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Loh, Masya Allah. Kalau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Meskipun kadang kita tidak menyakiti, tetap bisa iti. Gak apa-apa, itu urusan dia. Urusan kita apa? Apa tadi? Mencintai. Cintai, kenapa? Karena dia makhluknya Allah. Boleh kita benci perbuatannya, karakternya, sikapnya, tapi jangan benci pribadinya. Setuju? Setuju tidak? Nggak setuju pun nggak apa-apa, karena Rasulullah yang merintahkan. Mau dapat syafaat? Mau? Ya udah, setuju aja. Masya Allah. Jadi, sudah belum kita membiasakan, Bu? Harus diperbarui lagi. Kalau ada tasdidul iman, bisa kita katakan ya tasdidul mahabbah lah gitu ya, atau refresh, ya refreshing love gitu mungkin. Ya, kita refresh lagi. Ya Allah, tapi dia pernah nyakitin aku nih, pernah bikin malu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini adalah caramu untuk melatih kesabaranku dan menambah pahala untuk akhiratku. Masya Allah. Apa yang menyebabkan kita sulit mencintai orang? Itu yang harus kita hancurkan tuh. Beda politik, itu dunia. Masa kita akan bawa masalah itu sampai ke akhirat? Pilihan-pilihan yang berbeda? Tidak, justru pilihan yang berbeda itulah hebatnya ciptaan Allah, sehingga dunia berputar, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mengoreksi tanpa sakit hati, penuh dengan cinta kasih di dalam diri. Alhamdulillah. Loh, baru satu, Bu. Pak, baru satu tahap ini loh. Sebelum kita ketemu seorang, kita atur nih hati kita. Ya Allah, aku mencintainya karenamu ya Allah. Kata setan, tapi dia menyakitin lo. Nggak apa-apa, itu sudah jadi amal bagiku. Aku sabar menghadapi dia, dan dia mungkin gara-gara kesabaran yang Allah titipkan atasku, dia jadi berubah. Oh, Masya Allah. Kita lihat sekarang, ketika di Mekah, Rasulullah pernah mengalami suatu yang menyakitkan. Apa itu, Bu? Ketika berangkat ke Masjidil Haram, selalu diludahi. Pernah ya, Bu ya? Bapak-bapak semua sudah sangat populer kisahnya. Diludahi terus oleh seorang nenek yang sudah sepuh, karena bencinya terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering istiqomah. Jadi ada istiqomah baca Quran, ada istiqomah meludahi orang. Masya Allah. Nah, sekarang ada istiqomah karena udah nggak musim meludah-meludah, orang semakin menghargai. Sekarang lebih kejam lagi.
ngomelin orang di medsos, buat hoax di medsos. Nah ini yang lebih parah ternyata. Karena gara-gara hoax bisa orang berantem. Kenapa sih kita tega menyebarkan hoax? Karena rasa cinta itu perlu dipertanyakan dulu. Ada nggak ya cinta di dalam hati kita ini kepada makhluk ciptaan Allah? Ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang Allah desain, Allah skenariokan ini yang sia-sia. Apa yang dilakukan Nabi kepada nenek itu? Nggak dilakukan apa-apa, jalan aja terus, lewat aja terus. Suatu ketika nggak ada lagi ludah. Kalau kita mungkin mati loh, gitu ya. Ya, padahal ini udah adab, ya, adab dunia, gitu mungkin kita ya. Kok nggak diludahin lagi? Kabarnya sakit. Baginda Nabi merintahkan cari tahu sakitnya, kemudian makanan kesukaannya. Dan kemudian baginda Nabi merintahkan istri beliau membuatkan makanan kesukaan dan beliau bawa langsung ke nenek tersebut. Dan apa yang terjadi? Masya Allah. Yang terjadi adalah nenek bertanya, Muhammad, engkau selalu kusakiti, tapi kok engkau berbuat seperti ini? Apa kata baginda Nabi? Nenek, itu karena engkau belum tahu. Kalau engkau tahu kebenaran yang aku bawa, pasti engkau akan meyakininya. Masya Allah. Akhirnya saat itu juga, detik itu juga, si nenek mengucapkan syahadat. Gara-gara cinta. Gara-gara cinta. Kalau kita kan enggak, jangan diludahi. Baru dengar kabar buruk, sudah heboh, sudah cari klarifikasi kemana-mana, sudah bela diri. Mencintai itu, Masya Allah, no risk, nggak ada resiko. Mencintai itu gratis. Apa bayar nggak? Bapak-bapak mencintai bayar nggak? Ya nggak ada bayaran mencintai itu. Dan pahalanya luar biasa. Kenapa? Dianggap beriman oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dikaitkan dengan iman. Iman itu syarat masuk surga. Tanpa iman tidak bisa orang masuk surga. Loh, gara-gara kita nggak mencintai orang, nggak bisa nyintai siapapun orang itu dengan kondisinya, jangan-jangan kita sulit masuk surga.